Minggu kemarin kita udah bahas tentang game parenting. Kenapa kok banyak banget dan rame semuanya. Dari situ saya jadi menghayal terlalu jauh sih ya. Karena saya jadi kepikiran bahwa gamer, terutama PC dan konsol, akan segera punah loh. Dulu saya udah pernah membahas tentang demografi usia gamer yang ada di dunia saat ini, di mana sekarang ini yang mendominasi adalah usia dewasa, bukan lagi anak kecil. Dan gaming juga kalau boleh dibilang udah bukan lagi mainan anak-anak karena harganya terlalu mahal. Siapa coba yang beliin mainan anaknya harganya 10 juta kayak beli konsol gitu ya. Dan tiap bulannya untuk beli game itu berarti beliin mainan buat anak harganya 1 juta. Kayaknya nggak bakal ada kali ya. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Bukan pengen memicu perdebatan, tapi saya termasuk orang yang agak berat untuk menganggap mobile gaming sebagai the real gaming. Yang namanya ngegame di kepala saya dan di memori saya dulu awalnya ya antara konsol atau PC. Dimana untuk memulainya butuh effort, harus beli barangnya, beli gamenya, dan setelah beli, waktu mainnya juga butuh effort yang luar biasa. Game gak ada yang gampang bre. Karena game itu didesain untuk ada challenge-nya, biar kita bisa mikir, biar kita bisa melatih refleks gitu ya. Jadi untuk bisa namatin sebuah game walaupun di tahun 90-an dulu butuh effort yang luar biasa besar. Jadi waktu itu sering banget saya ngumpul bareng sama teman-teman untuk bisa bareng-bareng menyelesaikan satu game. Kalau stuck karena susah, akhirnya ya udah gantian siapa yang paling jago bisa jalanin. Tapi ada juga stucknya karena puzzle. Jadi akhirnya harus nunggu rame-rame, dipikir bareng-bareng untuk bisa menyelesaikan puzzle-nya. Tapi mobile gaming merubah semuanya. Semua orang bisa langsung mulai main dengan gratis. Asal punya HP, udah langsung bisa download game, nggak perlu bayar dan langsung bisa main. Dan untuk main juga gampang banget. Gamenya nggak ada yang terlalu butuh effort gitu ya. Mikirnya juga kecil-kecil aja, challenge-nya juga kecil-kecil aja, yang penting fun. Dan yang bikin lebih sebel lagi, sebagian besar mobile gaming itu memancing orang untuk keluar duit, top up. Nggak yang udah tua, nggak yang anak-anak, semuanya banyak yang terjebak top up. Di mana dia bayar cuma sekedar untuk dapat skin yang lebih bagus gitu ya, bukan dapat konten baru bre. Jadi disinilah konsep kenapa saya masih berat untuk menerima mobile gaming disandingkan dengan PC dan konsol sebagai media game beneran. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa mobile gaming sudah melahap semuanya. Menurut data dari Sporting Post, di tahun 2024 total ada lebih dari 3,32 miliar gamer aktif di dunia. Berarti di tahun 2026 jumlahnya harusnya jauh lebih gede dari itu. Dimana kalau di breakdown berdasarkan usia, yang mendominasi adalah usia di atas 18 tahun dengan persentase mencapai 80%. Berarti kemungkinan anak di bawah 10 tahun yang aktif sebagai gamer cuma sekitar 10% aja kali ya. Tapi bagaimana dengan demografi per platform, mobile, PC, dan konsol? Menurut data yang berhasil saya kumpulkan, jumlah gamer mobile diperkirakan lebih dari 3 miliar orang. Sedangkan PC gamer hanya sekitar 950 juta dan konsol gamer lebih sedikit lagi, 850 juta orang aja. Jadi dari data yang ada, dominasi platform terbesar adalah mobile dengan dominasi usia adalah di atas 18 tahun dengan persentase mencapai 80%. Data berikutnya ini akan membuat kita bisa melihat kondisi yang lebih luas lagi. Bahwa game itu dijual, iya untuk jualan biar dapat duit gitu kan ya. Jadi tentu saja para pembuat game akan mentarget pasar yang paling besar. Dimana sekarang kalau secara platform adalah mobile gaming dan secara usia berarti yang 18 tahun ke atas. Menurut data dari Cell, di tahun 2025 mobile gaming mencatat penghasilan mencapai 108 miliar dolar atau setara dengan 55% global gaming revenue. Nggak heran karena jumlah mobile gamer paling banyak.
Tapi siapa yang rela keluar duit paling banyak? Menurut data dari Udonish Monetization Pattern, kelompok usia yang rela keluar duit paling besar untuk gaming adalah umur 25 sampai 54 tahun. Jelas karena mereka adalah the biggest spender. Mereka adalah kelompok usia yang paling produktif terutama untuk usia 30 sampai 40-an. Duitnya lagi banyak-banyaknya dan tenaganya juga masih banyak untuk ngegame. Tapi disinilah sumber kenapa saya berpikir bahwa gamer terutama PC dan konsol akan segera punah. Kalau kita mundur ke belakang, konsol dan PC gaming itu mulai nge-boom, berkembang dengan sangat pesat itu setelah tahun 2000-an. Penandanya adalah PlayStation. Konsol generasi lama udah ada, Nintendo, Sega, Super Nintendo yang pakai cartridge gitu ya. Dan PlayStation ini merubah segalanya. Dia pakai CD, gamenya jadi jauh lebih bagus baik secara grafis maupun secara gameplay. Dan dimulai dari sana muncul PS2, PS3, PS4 yang semakin kesini kelihatan semakin rame. Dan hal ini jelas banget. Di tahun 2000 berarti orang-orang yang sekarang umurnya 30-40 tahunan waktu itu ya usianya sekitar 10 tahun atau mungkin masih remaja gitu kali ya. Dan mereka inilah yang mengikuti perkembangan game sampai hari ini. Dan sekarang ini usia mereka lagi ada di puncaknya, bre. Duitnya lagi banyak-banyaknya. Dan hal ini disadari oleh para pembuat game bahwa gamer sekarang ini yang paling besar adalah gamer yang saat itu mulai di tahun 2000-an. Jadi sekarang ini untuk PC dan konsol, game yang paling rame AAA adalah game untuk usia dewasa 18 tahun ke atas. Lebih spesifiknya lagi adalah usia 30-40 tahun. Kalau nggak percaya kita lihat perkembangan game remake. Final Fantasy, Resident Evil, semuanya mentarget nostalgia. Orang-orang yang saat itu masih kecil, sekarang udah punya duit banyak dan mereka dipicu tadi nostalgianya. Karakter game yang dulunya masih kartun, sekarang dibuat bener-bener real, bre. Dan sampai hari ini, akhirnya kalau kita lihat angkanya, semakin meningkat. Seolah-olah jumlah gamer semakin banyak. Tapi di balik itu ada kenyataan yang hampir tidak pernah terlihat oleh orang banyak. Bahwa kalau diterusin seperti ini, dalam waktu 20 tahun ke depan, orang-orang yang sekarang ini lagi puncak-puncaknya, di tahun 2046 umur mereka udah 50-60-an tahun. Udah bukan usia untuk gaming lagi. Sedangkan generasi penerus yang sekarang umurnya masih 20-an, mereka udah sebagian besar beralih ke mobile gaming. Apalagi yang lebih kecil lagi, anak-anak SD, SMP sekarang hampir semua menikmati mobile gaming. Bukan lagi PC dan bukan konsol. Alasan utamanya sederhana, gratis, nggak perlu duit. Semua anak sekarang udah pegang HP, tinggal download langsung bisa main. Ditambah lagi, game yang rame adalah game online. Kita bukan cuma main sendirian, tapi bisa main bareng sama temen-temen, bre. Jadi akhirnya sekarang ini game-game AAA yang kita lihat laku keras itu karena masih ada penggunanya yang umurnya masih sangat produktif. Game baru seperti Pragmata kemarin bisa rame, nggak punya unsur nostalgia iya, tapi dia dibuat dengan konsep yang memang untuk orang dewasa. Apa iya orang-orang yang nanti umurnya udah 60 tahun termasuk saya akan excited begitu melihat ada Pragmata remake? Tapi kalau kita lihat generasi penerusnya, apa ada anak-anak muda, anak-anak kecil zaman sekarang yang tertarik untuk main Pragmata? Di sini saya udah melakukan eksperimen kecil-kecilan. Jadi ceritanya anak-anak saya dari sejak kecil udah dikenalkan dengan gaming tapi bukan mobile. PC dan konsol, terutama PS4 karena saat mereka lahir itu masih zamannya PS4 gitu ya. Dan berhasil, game-game awal mereka itu macam NEC 2, Spider-Man, bahkan Red Dead Redemption 2 untuk sekedar muter-muter dunianya naik kuda. Tapi semakin gede, semakin mereka sekolah, ketemu banyak temennya, ternyata di luar sana gak ada anak kecil yang main PC atau konsol. Semuanya main mobile, terutama Roblox, Mobile Legends, atau Free Fire. Beberapa kali saya ngumpulin bocil-bocil ini bareng-bareng, saya kenalin PC, saya kenalin konsol gitu ya. Iya, mereka bakal main, ngelihat Spider-Man, wah bagus ya, tapi ternyata cuma bertahan beberapa menit, bre. Ujung-ujungnya mereka semua tetap berada di depan PC, tapi semuanya balik main Roblox, mabar sama teman-teman yang lain yang gak ada di sini, coy. Saya coba minta AI untuk membuat proyeksi jumlah gamer tiap platform dalam 20 tahun ke depan. Walaupun tidak menunjukkan angka kepunahan, tapi perkiraannya cukup jelas mengarah ke sana. Konsol akan mengalami penurunan sangat signifikan karena dia nggak punya fungsi lain selain gaming untuk orang tua. Sedangkan PC masih bisa bertahan karena punya cross function. Dia adalah mesin produktivitas yang kebetulan aja bisa dipakai nge-game. Sedangkan mobile gaming diprediksi mengalami peningkatan yang sangat pesat dan itu terjadi karena tidak butuh effort untuk memulai mobile gaming. Asal punya HP udah bisa langsung main dan kalau seandainya pengen beli sesuatu
sesuatu harganya terlihat murah, 50.000, 100.000, udah bisa dapat skin baru, bukan konten baru. Dibandingkan dengan PC atau konsol, untuk mulainya aja harus keluar duit 10 juta lah minimal buat beli konsol terbaru. Terus buat beli gamenya, satu game 600.000. Kalau game yang lebih simpel, ya 200-300.000, tapi tetap aja angkanya kelihatan gede. Jadi akhirnya ramalannya adalah seperti ini, bahwa PC dan konsol gamer akan semakin turun jumlahnya dalam 20 tahun, mungkin belum akan punah, tapi penurunannya udah jelas-jelas terlihat gitu ya. Sedangkan mobile gaming akan semakin rame ke depannya. Gimana menurut kamu? Apakah kamu termasuk orang yang percaya bahwa PC dan konsol gamer ini akan segera punah, atau mungkin akan ada sesuatu yang bisa membuat mereka bangkit lagi?